أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lail, Fajar. Fokus, lihat. Lail, ini artinya malam. Qiyamul lail, ibadah yang dilakukan di malam hari. Tahajud, malam. Sebentar, fajar itu awal penanda siang. Jadi kalau sudah fajar tiba, habis malam. Ada satu rahasia dalam Quran, ternyata ada waktu singkat, yang jedanya sangat singkat sekali, menjelang fajar. Itu yang disebut dengan sahar namanya. Saharun. Waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15-20 menit saja. Waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15-20. Kadang-kadang ada yang sampai 25-30 menit. Ya, ini waktu singkat. Kalau sudah sampai ke sini, ini yang harus Anda garis bawahi. Jamaknya disebut dengan ashar. Nah, teman-teman sekalian, waktu singkat ini waktu terbaik untuk berdoa, yang kalau Anda memohon dengan benar seketika akan dikabulkan. Plus, waktu terbaik untuk beristighfar, mengoreksi diri. Yang kalau Anda beristighfar, saat itu Anda bertobat, seketika Allah terima tobatnya. Dan di sini hadisnya hadis qudsi. Yang pertama menerima dari Nabi, hampir semua sahabat senior, 31 orang. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah membentangkan rahmat ke langit dunia, fi thuluthil akhir minal lail, di setiap akhir sepertiga malam, sahar waktunya. Fayaqulu li'ibadi, maka Allah berfirman pada hambanya, hadis qudsi, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta sekarang aku akan berikan. Siapa yang memohon aku akan kabulkan. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Yang paling indah, catat rumusnya ya, ini yang paling penting. Kalimat Qur'annya, kalau Anda mendapati waktu singkat ini menjelang fajar, ternyata kata Qur'an perbanyak istighfar. Istighfar. Koreksi diri. Taubat. Apa rahasia istighfar ini? Rahasianya terdapat di Quran surah 3 ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum. Perhatikan, fokus ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti petunjukku, sunnah Nabi. Lihat kalimatnya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kalian, cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah, ampunan dosa. Persamaan terbaliknya, perhatikan, persamaan terbaliknya, jika seseorang sering minta ampunan kepada Allah, maka lebih cepat dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah, rahasia Quran dia, semua kebutuhannya akan Allah cukupkan bahkan sebelum dia memintakannya. Makanya kalau Anda ingin cepat doanya terkabul, perbanyak istighfar. Istighfar. Itu cepat sekali mengabulkan doa. Ya. Ini kisah nyata. Zaman Imam Ahmad, itu pernah beliau melakukan perjalanan ke Mesir. Begitu capek, lelah, istirahat di satu masjid. Ya. Begitu ke masjid itu, mau sandaran, oleh marbot masjidnya diusir, Pak. Diusir, ya. Dia nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Padahal semuka bumi saat itu sangat terdengar namanya Imam Ahmad. Cuma saking sederhananya, tawadhu'nya, itu marbot masjid nggak kenal. Kata orang masjid ini, ya Syekh, ukhruj. Syekh, keluar. Kalau ukhruj, itu masih sopan. Kata Imam Ahmad karena tahu fikih, da'ni astari, mohon izin istirahat sebentar. Kata orang ini, kata orang masjidnya, ya Syekh, barra, keluar. Barra agak kasar. Kata Imam Ahmad, da'ni astari, sebentar saja istirahat. Kata orang masjid, ya Syekh, rawah. Kalau rawah itu paling kasar dari kata roh. Kalau bahasa kita, keluar Anda dari sini plus roh-rohnya sekalian, jangan di sini juga. Bawa sekalian. Imam Ahmad kemudian di luar, di teras. Beliau duduk. Kata orang ini, Syekh, idzhab anta, pergi kamu. Ya. Maka keluar Imam Ahmad meninggalkan masjid ini. Begitu lewat ke sini, qadarullah di sini ada mahbaz, tukang roti. Tempat roti. Kelihatan Imam Ahmad lewat, kata tukang roti ini, Syekh, fadhal istari. Silahkan datang Anda istirahat ya. Dibantu. Syekh, silahkan Anda mampir istirahat ya.
Apa yang terjadi? Masya Allah. Ketika Imam Ahmad datang ke tempat roti itu, kemudian istirahat, si tukang roti itu setiap membuat adonan selalu beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai jadi roti. Anda tahu apa yang terjadi? Kata Imam Ahmad. Imam Ahmad tahu tentang ini. Tapi beliau penasaran, beliau tanyakan pada tukang roti. Ya Syekh, ma faidatu istighfarika? Apa manfaat istighfar Anda? Setiap bikin ini astagfirullah. Setiap ini astagfirullah. Kata tukang roti ini, wallahi demi Allah katanya, tidak pernah saya istighfar dalam setiap kegiatan saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuma sampai hari ini, ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya berharap kepada Allah, sebelum saya meninggal, atau orang yang meninggal, saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad langsung melihat di mata saya sendiri. Baik itu saya meninggal duluan, atau Imam Ahmad meninggal duluan. Saya ingin jumpa dulu sebelum kami berpisah. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Rupanya ini yang menanamkan keinginan saya jalan ke Mesir, sampai keluar dari masjid, diusir dari pelataran masjid, hanya untuk karena istighfar kamu aja. Katanya. Anda bayangkan. Dan yang melakukan itu pada saya. Ya.